Hai, gue Joe aka Sasuke dan di sini gue mau ngomongin sesuatu yang wadidaw. Bisa kalian lihat di video-video gue sebelumnya kalau judul video gue itu sebenarnya rada clickbait, rada dilebih-lebihkan. Contohnya Zeta hamil dan pergi ke Jepang. Guys, itu fake guys. Zeta tidak hamil. Tapi gue yakinkan kepada kalian untuk judul video. Di video ini real. Semua ini berawal dari cuitan Vera. Dia bilang kayak gini, hati-hati sama VTuber yang rambut sian, sukanya RP desah-desahan sama VTuber kecil. Cuma karena lo gepeng dan 100k subs doesn't give you the rights jadi orang brengsek. Basically dia throwing shade kepada semua VTuber berambut sian. VTuber berambut sian kan ada banyak ya, ada Kurohiko, ada teman gue Hanuna, ada banyak lah. Tapi VTuber berambut sian dengan sub 100.000 itu ada satu, namanya Arya Riso. Dan pasti dong gue liatin konten-kontennya. Dan menurut gue kontennya jujur biasa aja. Karena roleplay, desah-desahan, ASMR 18+, udah banyak di komunitas ini. Jadi ini adalah hal yang lumrah, bukan sesuatu yang harus heboh atau apalah. Tapi yang membuat si Riso ini heboh bukan tentang konten roleplaynya, tapi dengan kelakuannya. Satu hari berlalu dan Vera membuat sebuah tweet. Dan ya seperti yang kita tahu ketika ada orang buat tweet tentang VTuber, shit gonna be happen. Ini dia tweetnya. Sexual harassment atau assault, gaslighting, emotional abuse, underage minor exploitation. Gila itu semua tags dia babat anjir. Terus kita baca tweetnya. Jadi tweet ini menceritakan antara si AR atau Arya Riso dengan dua korban, inisial S dan inisial N. Untuk inisial S, dia itu masih berumur 16 tahun, masih minor, belum legal. Dan kita bacain thread tentang antara AR dan S2 ya. Ini katanya, pertama kali S bertemu AR di Discord, tepatnya di server publik milik sebuah agensi kecil. Mereka voice bareng, ngobrol santai, dan mencoba RP bersama teman lainnya. Waktu itu, S mengaku kalau karakternya dulu memang agak yabai. AR merespon dengan antusias, tetapi mulai ada tanda-tanda aneh. Pada 15 Oktober, S meminta maaf karena merasa sempat memancing AR secara tidak sengaja dengan cara quote-on-quote yabe. Tapi bukannya biasa aja, AR malah berkata, lu harus tanggung jawab nih, dan langsung meminta izin untuk telepon. S mengiyakan karena mengira hanya akan membahas permintaan maaf, tetapi AR mulai mengarahkan obrolan ke hal-hal yang erok. Dari sana AR semakin sering meminta S untuk video call dengan intensi tertentu. Saat S menolak, AR menggunakan play victim. Oke, jadi dari sini kita udah tahu kalau misalnya memancing dengan yabe itu memang yang mulai si S-nya dulu, mancing-mancing si AR-nya. Dan karena si AR-nya udah kepancing, dia malah ingin melakukan hal yang lebih yabe lagi. Kita lanjut baca. Pada 17 atau 18 Oktober saat video call, AR tiba-tiba membuka kamera dan menunjukkan dirinya sedang melakukan tindakan vulgar. Dia ada emot banana, berarti kita tahulah dia lagi ngapain, lagi coli guys, lagi coli. Si S panik dan langsung menutup panggilan. Jelas langsung panik lah. Siapa yang nggak panik digituin? Kenapa gue tahu dia lagi coli? Karena si Vera pun dia bilang sendiri di Twitternya kalau dia itu memang lagi coli. Sejak kejadian itu, S jadi takut untuk mengangkat panggilan dari AR karena terus terbayang apa yang ia lihat sebelumnya. Namun AR tidak berhenti. Pada 28-29 Oktober, AR mengajak S untuk meet up di Bandung dengan alasan biar sekalian ngobrol langsung. Sebelum meet up, mereka sempat bertengkar. AR sering merendahkan S, membuat merasa kecil. Mental S yang saat itu masih di bawah umur menjadi alasan kenapa ia akhirnya tetap setuju. AR membawa S ke apartemen sewaan dengan dalih untuk bermain dan atau ngobrol seperti biasa. Oke guys, bentar, gue mau stop dulu di sini. Gue, kalian, dan seluruh orang di dunia ini pasti tahu ini arahnya bakal kemana. BTW gue bukan ngebela si Arya Riso, tapi who the fuck in the right mind setuju kalau misalnya dia cuma bakal diajak ngobrol-ngobrol doang di apartemen. Itu bullshit banget dan udah ketahuan niatnya mau ngapain. Di sini menurut gue jelas banget kalau misalnya si S itu harus nolak. Kayak what the fuck, gue gak mau diajak ke rumah lu atau ke apartemen atau ke kosan anything, tapi somehow dia mau. Dari sini gue keinget sama komedian namanya Dave Chappelle, itu komedian dari Amerika. Dia ngomong kayak gini, how old is 15 really? Karena gini loh, di kasus ini si S itu umurnya 16 tahun. 16 tahun di Indonesia itu kayak kelas 2 SMA lah, yang dimana harusnya dia tahu dan dia bisa merasakan kalau ada sense of danger itu. Jadi dari gue sendiri, gue rada menyayangkan karena si S udah mengiyakan kalau dia itu mau masuk ke apartemennya, kosan, anything. Terlepas dari alasan dari tweet tersebut
kalau dia itu kayak sering direndahkan, masih bocil. Soalnya si AR pernah ngeliatin titiknya juga kan. Jadi dari sana pun kita udah tahu kecabulan dia kayak gimana. Tapi ya udahlah, kita lanjut. Tapi kenyataannya AR mulai menyentuh, memeluk dan memaksa S untuk tidur dengannya. S sempat mencoba melawan tapi kalah tenaga. AR memaksa hingga terjadi tindakan yang benar-benar melanggar batas. Dalam kulo anggur berarti mereka ngeos. Titik, mereka ngeos. Artinya ini bener-bener udah masuk pidana ya. Ini udah hukum ranahnya. Keesokan harinya, S pergi ke event cosplay dengan kondisi masih kontak dengan AR. Tapi ia bingung harus bagaimana setelah insiden itu. S terus bertanya kepada AR, terus ini gimana? Pada 5 November, AR mulai memanipulasi S dengan berkata, "Kamu bisa percaya sama aku gak?" Ketika S membalas dengan nada curiga, AR meyakinkan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Tapi itu hanya manipulasi lebih lanjut. Gila. AR, aka Johan Liebert, anjir. Ketika S tahu bahwa AR juga dekat dengan orang lain secara romantis, AR langsung tersinggung. AR makin kesal saat tahu S bercerita kepada Kuncoro, teman S, padahal Kuncoro hanya mendengar curhatan S dan belum membocorkan ke siapapun. Ini gue gak tahu, gue salah baca atau gimana. S yang tahu kalau misalnya si AR itu punya hubungan romantis sama orang lain, tapi si AR-nya yang tersinggung. AR memutar balik fakta, menyalahkan S, dan mengarang alasan bahwa ini semua adalah kesalahan Kuncoro. Pada 9 November, AR tiba-tiba meminta maaf kepada S, berpura-pura menyesali perbuatannya. Tapi itu hanyalah tipuan, karena AR sebenarnya sudah mencari korban lain. Oh my god. S hanya membalas dengan tegas, "Oh iya, bagus deh kalau kamu introspeksi. Kasihan orang-orang yang kamu rugiin." Setelah itu, AR memutus kontak dengan S. Sampai di sana treatnya. Terus di sini si Vera itu ngasih notes. AR tahu kalau misalnya usia si S itu masih 16 tahun. Dan si AR-nya itu menggunakan trauma dumpling sebagai cara mendekati korban. Motif ini digunakan pada setidaknya 3 orang yang sudah teridentifikasi. Jadi artinya korbannya bukan si S aja anjir. Ada N, ada yang lain, mungkin ada A, B, C, D, E, F, G. Kita belum tahu. Dan jelas orang-orang yang komentar di tweet ini pasti kaget dan shock. Karena ini bukan drama quote on quote drama biasa. Ini udah masuknya ke ranah hukum. Yang mana Yuki Prisma aka Political Mommy, dia bilang kayak gini, "Kak, ini seksual intercourse bawah umur, ancaman pidana bisa sampai belasan tahun loh, minimal 8 tahun. Langsung hantam ke polisian kak, ini gak main-main." Terus dibalas sama si Veranya sendiri kalau misalnya si korbannya itu gak mau orang lain atau keluarganya tahu tentang kejadian ini. Jadi ya mau gimana lagi ya, itu udah keputusannya si korban. Kasus ini rame banget, katanya sampai viral di TikTok, IDN VTuber juga post di IG-nya. Dan dari gue sendiri pun ini mirip efek bola salju ya. Dari pertamanya bercandaan doang, goda-goda dikit ke si AR-nya, tiba-tiba jadi kayak gini. Dari kasus ini kita tahu kalau misalnya kita harus knows the boundaries, kita harus tahu limitnya sampai di mana. Dan menurut gue pas si AR ngeliatin titiknya itu udah keterlaluan dan harusnya si S itu sudah lost contact sama si AR dari hal tersebut. Tapi somehow masih berlanjut. Dan semua hal ini bisa jadi peringatan khususnya kepada konten kreator dengan target audiens perempuan. Lo gak bisa semena-mena terhadap viewers lo. Gue gak peduli subscriber 10.000, 100.000, sejuta, 1 miliar, 1 bazillion. Terserah, bukan berarti lo bisa berbuat sesukanya. Itu aja sih dari gue. Mungkin untuk kasus yang lain, karena memang korbannya bukan cuma S aja, itu bisa kalian lihat sendiri di Twitternya. So, ya, kasus ini sangat bye guys.